Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi bersama saya, Haikal, di tugas praktikum dasar sistem kontrol. Perkenalkan sebelumnya, saya Haikal Andika Pratama dengan NIM digit terakhir 005 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan kita akan membahas tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, oke, next. Sebelum kita lanjut, itu akan ada sedikit pendahuluan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, apa sih pengertian dari PWM itu sendiri? Sama seperti kemarin, pulse width modulation. Teknik ini mengatur daya motor dengan mengubah lebar pulsa. Duty cycle besar itu akan menghasilkan motor yang lebih cepat. Dan PWM ini itu terhitung sangat efisien karena menggunakan metode switching. Kemudian selanjutnya, selain ada PWM, itu ada yang namanya encoder motor DC. Apa sih encoder motor DC? Yaitu menghasilkan pulsa A dan B untuk membaca kecepatan dan juga arah. Pulsa akan dihitung dan itu akan menghasilkan RPM atau rate per second. Kemudian, keunggulan utama PID encoder ini adalah menjadi feedback utama untuk motor PID dan yang itu sistemnya closed loop. Oke, di video ini kita akan membahas tentang beberapa percobaan dan akan membuat beberapa percobaan. Nah, percobaan yang pertama adalah low pass filter. Tujuan utama dari pembuatan low pass filter ini adalah menghaluskan sinyal encoder yang masih ada noise-nya. Jadi, kalau tidak ada low pass filter ini, biasanya encoder itu masih menghasilkan noise yang cukup mengganggu. Makanya digunakan percobaan low pass filter ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menggunakan low pass filter atau transfer function pada Simulink. Jadi kita akan menggunakan transfer function pada Simulink ini. Kemudian hasil demo sinyal encoder tentu akan menjadi lebih stabil dan cocok untuk input PID. Percobaan 2, kita akan membahas tentang kecepatan per second, yaitu adalah pembuatan demo dan mengukur kecepatan. Nah, pulsa encoder dihitung per waktu, yang tentu akan menghasilkan kecepatan. Nah, menggunakan counter, derivatif, atau rate transition. Nah, nantinya demo akan menunjukkan perubahan PWM yang itu akan menghasilkan perubahan kecepatan secara real time. Ini eh untuk rangkaiannya. Nanti akan dijelaskan kenapa menggunakan timer, kenapa ada delay, dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga adalah percobaan PID discrete. Penggunaan dan pembuatan dan demo PID discrete itu kita akan menggunakan blok PID discrete. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini menggunakan blok discrete PID. Inputnya itu sendiri sama dengan error set point dikurang kecepatan. Jadi ini ada close loopnya, ada sistem close loop yang dimana nantinya akan terus bekerja sampai set point tercapai. Outputnya sendiri adalah sinyal PWM. Jadi sinyal PWM-nya sendiri nanti yang tentu akan menggerakkan dari si motornya sendiri. Kemudian demo akan memperlihatkan kecepatan mengikuti set point dengan lebih cepat dan stabil setelah tuning KP, KI, dan KD. Jadi konstanta P, konstanta I, dan konstanta derivatif. Kemudian percobaan 4 atau PID buat sendiri. Nah, PID akan digunakan menggunakan blok dasar seperti sum, gain, integrator, dan derivatif. Dan tentu itu akan lebih jelas untuk memahami struktur dari internal PID-nya ini sendiri. Kemudian, demo akan menunjukkan respon mirip PID discrete yang tadi, namun tentu ini lebih fleksibel untuk pembelajaran. Kesimpulannya adalah pada tugas ini kita bakal dilakukan serangkaian percobaan untuk memahami proses pengendalian kecepatan motor DC menggunakan PWM, encoder, dan juga pengaturan PID di Simulink. PWM berfungsi sebagai pengatur daya dan menentukan cepat lambatnya motor. Sementara encoder menyediakan umpan balik berupa pulsa, yang kemudian nantinya akan diubah pada kecepatan sehingga sistem dapat bekerja secara tertutup atau sistem closed loop. Dan untuk memastikan data kecepatan yang diambil atau dihasilkan encoder lebih stabil, itu akan digunakan low pass filter yang tadi cobaan pertama dan yang mampu membuat atau mengurangi noise pada sinyal.
Nah, kemudian hasil pembacaan pulsa encoder akan diolah menjadi informasi kecepatan per detik yang menjadi parameter utama dalam proses pengendalian. Setelah itu, sistem bakal diuji menggunakan kontrol PID, baik menggunakan blok discrete PID, blok discrete PID controller, ataupun PID yang nantinya bakal kita rancang sendiri. Kedua metode tersebut menunjukkan bahwa pengenalan atau pengendalian kecepatan motor dapat dilakukan dengan stabil, responsif, dan mampu mengikuti nilai set point dengan baik. Secara keseluruhan, tugas ini dapat memperlihatkan bahwa kombinasi PID, PWM, encoder, filter, dan PID itu dapat atau mampu menghasilkan sistem kontrol motor DC yang akurat, stabil, dan juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan otomasi lainnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan awal dari saya. Nah, kita langsung aja untuk ke video dari percobaan yang tadi akan kita jelaskan. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Jadi penjelasan tentang materi. Ya, kali ini kita bakal praktikin ya. Mari. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Itu kan sama. Kalau ya, nah, tapi dengan penerapan beberapa. Nah, jadi ada low cost silver, kemudian eh, tambah dengan dan kita bakal aplikasi tentang jauh ini. Jadi kita langsung aja mulai di sebelum kita kalau pas tadi kita pertama itu bikinnya dulu sepakat dulu masih aja untuk hardware settingnya itu masih sama kayak kemarin. Jadi kita langsung ke eh, pembuatan dari kecepatan setting. Pertama kita ambil main ambil blok ya ini video blok ya itu biasa kita bakal ini blok ini kita bakal taruh main. Jadi si waktu yang ada di sini itu bakal langsung bos bergotong. Kemudian itu coba pilih delay coba pilih alternatif kita kontrol itu berdua ini full time di press time jadi kita bakal bagian dua subjek itu waktu real saat ini dan waktu yang ada di delay delaynya mungkin sih mungkin masih jadi itu press time delaynya karena udah melalui delay ini adalah nah, untuk bikin kita akan bikin delta time. Nah, untuk cara bikin delta time itu sendiri itu adalah dengan adanya kemajuan ini preferensi.
Ramai nangis. Yang ini dari fotonya jadi keuntungan pakai foto ini adalah kita nggak usah naik foto ini bisa jadi foto. Dan di sini kita lihat deklarasi itu pakai delta time. Nah, mungkin aku jelasin. Nah, jadi waktu ini itu dipecah dua dan seperwaktu itu ada waktu real time dan waktu setengah delay deadline. Terus kemudian dapat delta time itu antara time dan terus time dia harus melewati sambil dari atau penyebelahan kanan. Jadi, terus ada lagi GoFood. Ya, terus kemudian um, dari red time ini juga akan terus kita akan headshot. Jadi kalau yang tadi ada pertambangan kan ini jualan. Jadi terus belum yuk dan ini kalau apa sini terus selanjutnya bakal kita main ini tadi punya low class killer. Jadi kita bakal bikin filter bakal itu adalah tim ya untuk ada kalau masukin low class killer. Jadi kalau oke mau ya
Ini juga udah kesenangan apa dan nah, terus selain dari ber ini jadi mau dan main kan mau dan berdua nice. Setelah itu kita bakal bikin uh, dari kecil ya. Ini apa ya? Yang udah sama ini. Terus ini pakai itu ah begitu sama kalau nice. Terus jadi fight langsung nice. Tips kita tidak perlu eyeshadow gitu. Tapi nice begitu lebih peralihan. Gimana kalau dulu yang nah, oke teman-teman, tadi ada kesalahan. Ini kita double aja. Jadi kalinya ada dua. Kemudian, ya, ya, ini. Jadi kita kita kalian ini ini sama. Ya, kita pakai ini aja langsung. Oke, terus and that nah, setelah ini eh, kita butuh satu lagi. Uh, betul, betul.
dan kita butuh blok. Lalu gunanya itu adalah untuk menyimpan. Nice. Kayak gini, kita langsung aja mulai coba skip ya. Mulai. Nice. Nah ini langsung untuk yang di bawah ini kita bakal pakai outline jadi untuk yang di sini kita bakal pakai data encoded dan dan pakai jalur ulang. Jadi untuk ininya eh tadi di ini biasanya kita pakai yang nah untuk yang ini ya kita pakai yang ini. Kita pakai yang nah nah ini tutup baru aja kasih nama dalam ini ya kita ganti aja time sampai mana ke berarti sejauh ini ini lanjut ini kita lanjut ke yang ini nih ini apa ini kayak gini nah dia penjelasan dulu jadi hasil dari encoder ini itu masuk ke delta time yang saat ini dan itu aku kasih nama di XP time ini masuk di bagian ini dan ini bakal ngasilin speed yang ada di filter. Kenapa ini ada memori? Memori ini adalah gunanya untuk menyimpan data yang didapat di speed filter yang nantinya bakal terus di feedback. Jadi itu salah satu penggunaan pas filter adalah untuk menyaring menyaring agar si bukaan dari grafik motor itu sendiri dan ini digunakan yang namanya sistem closed loop kayak gitu. Kita langsung aja buat eh, bikin area pemantauannya. Nih,
Itu. Terus ini kita bakal bikin eh buat mantaunya ya teman-teman. Yes. Sama kita bakal speed angle buat kemudian kita perlu scope. Nah, terus ini kita bakal kasih uh, encoder speed yang belum di filter. Jadi biar ada perbedaan. Terus kita bakal kasih display. Kita bisa juga ya. Boleh ada. Nah, kita view aja. Kita view. Nah, kita bakal buat itu mungkin langsung ke monitor and turun aja ya. Oke, jadi untuk simulasinya ini kita sudah berhasil simulasikan. Nah, jadi fungsi filter ini adalah ini ya. Jadi ketika filter ini semakin tinggi, itu maka uh, si kenaikan instan yang terjadi pada ini atau si motor ini itu akan semakin cepat, dalam artian semakin kasar. Namun jika misalnya ini kayak kita ini satu, misal kita langsung 255, nah itu dia langsung berputar. Namun jika ini saya beri nilai 0, paling rendah kasarnya seperti itu, ini dia akan cenderung lebih lama. Kenapa begitu? Karena dikarenakan pas filternya itu sendiri. Nah, untuk itu seperti itu, dan ini adalah untuk gambar grafiknya. Oke, terima kasih. Oke, halo teman-teman. Jadi kita lanjut ke percobaan berikutnya. Cobaan itu adalah display time PID. Kita akan menekan PID kita. Ini kan cuma pas filter aja ya. Untuk atur uh, untuk ngatur dari soft atau hardnya dari si bukaan motor. Nah, untuk PID sendiri itu kita bakal uh, ngotomasisin si ininya nanti uh, jadi nanti si PID-nya itu bakal ngotomasiin dari jadi kayak langsung aja kita mulai. Pertama-tama aku butuh konstan. Konstan. Nice. Dan aku bakal buat ini sebagai tanggal 2. Oke, gitu.
Sedikit. Bicara Goto juga. Nice. Gue bakal main yaitu adalah speed speed atau dan namanya speed speed itu singkatan dari set point speed di set point kecepatan yang pengen kita bahas. Tapi yes, kita tambahin lagi slider. Yes. Connect ini ini lagi nice terus ada view ya. Jadi langsung aja si page speed ini sorry kalau speed speed ini terus kita berblok sama bisa terus kemudian foto ID bisa jadi kontrol karir dan gitu ini sini terus ini ini dua kali cara ke ini ini nanti bakal dan speed bakal kita uh, kembalikan untuk di close loop atau ban balik bagaimana supaya ini bisa bekerja 100% jika stack ini
Nah, mungkin di sini aku jelasin ya, tipis. Jadi, untuk PID ini sendiri, konstemnya itu adalah phase speed. Jadi, phase speed ini sendiri adalah set point yang ingin kita capai. Jika set point ini bekerja di PID ini sendiri untuk mengatur PWM atau putaran simultan sendiri, itu akan terus dilakukan sampai speed yang kita tuju itu capai. Kalau speed yang kita tuju belum capai, itu akan terus mengulang, mengulang sampai in display akan menggunakan yang display. Jadi nanti di display ini adalah before sebelum PID bekerja dan PWM ini adalah setelah PWM PID ini. Dan eh, mungkin cukup sekian penjelasan hari ini tentang fast filter dan juga tentang PID. Jangan lupa untuk like dan mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Sekarang saya juga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.